Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Podcast Harmoni. Podcast Harmoni merupakan podcast yang dikelola langsung oleh pemerintah Kota Kediri untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar Kota Kediri. Dan bersama saya, Ayu Ardita. Baik teman-teman, hari ini kita akan mengangkat tema tentang siap siaga di musim hujan dan sudah bersama kami Ibu Indun Munawaroh selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Ayu. Gimana kabarnya Bu? Baik. Mbak Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu. Cantik Mbak Ayu hari ini. Alhamdulillah Ibu Indun juga cantik sekali. Ibu, kita kan tahu ya hari-hari ini musim hujan di Kota Kediri ini sudah sangat tinggi ya Bu. Mungkin Bu bisa dijelaskan musim hujan di Kota Kediri ini seperti apa sih Bu? Jadi sebenarnya hari ini sampai 3 hari ke depan itu Kota Kediri belum pada masa puncaknya musim penghujan. Sesuai dengan prediksi yang disampaikan oleh BMKG kepada kami, update-nya setiap 3 hari sekali, setiap 2 jam sekali, bahwa Kota Kediri itu akan diprediksi pada puncaknya itu pada awal Februari sampai dengan akhir Februari. Jadi memang kondisi ini, kalaupun hari ini kita melihat siang panas banget, terus sore hujan, itu memang adalah kondisi fenomena menuju transisi dari musim kemarau menjadi ke musim penghujan. Tapi Kota Kediri belum pada puncaknya. Jadi kita masih harus tetap siap-siap. Berarti beberapa hari ini masih akan seperti ini ya Bu? Pagi masih cerah, siang menuju sore hujan ya Bu? Kayak suasana hati sampai Oh iya, nggak. pagi cerah, sore hujan, Iya. malam kangen Iya, gitu ya. siap Ibu. Ibu, berarti ini kan kita tahu ya Bu, angin kencang seperti itu juga banyak melanda di Kota Kediri. Nah, kira-kira apa saja sih Bu bencana yang bisa terjadi ketika musim seperti ini? Jadi sebelum saya menjelaskan bencana apa yang akan terjadi di Kota Kediri, saya perlu menjelaskan dulu perbedaan antara kejadian dan bencana. Yang terjadi di Kota Kediri ini belum bisa dikategorikan sebagai bencana. Kenapa? Karena kejadian yang terjadi di Kota Kediri ini belum mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Itu yang pertama. Terus kedua, belum ada kerusakan ataupun kerugian material yang masif yang terjadi di Kota Kediri. Jadi beberapa kejadian yang di Kota Kediri ini masih kita kategorikan sebagai kejadian bencana saja. Oh, oke. Ya, seperti yang sering terjadi beberapa hari ini, pohon tumbang, genangan, itu hanya bisa kita kategorikan sebagai kejadian bencana. Seperti itu. Musim penghujan atau hidrometeorologi yang identik terjadi di Kota Kediri itu ada 2. Yang pertama adalah pohon tumbang, kemudian ada beberapa titik yang ada di Kota Kediri genangan, bukan banjir ya. Ya, karena beda antara genangan dengan banjir. Apa Bu? Mungkin bagi masyarakat yang belum tahu Bu. Jadi kalau genangan itu perbedaan utama antara genangan dan banjir adalah satu. Yang pertama adalah ketinggian dari air itu sendiri. Kalau di atas 1 meter itu bisa dikategorikan banjir. Tetapi kalau di bawah 1 meter itu masih kita kategorikan sebagai genangan. Terus kemudian durasi. Durasi. Kalau genangan air yang ada di Kota Kediri rata-rata 1-2 jam itu sudah surut. Baik. Kemudian kalau banjir biasanya di atas 6 jam, itu baru kita kategorikan sebagai banjir. Dari 2015 sampai dengan sekarang 2024 baru ada satu kejadian banjir yang terjadi di Kota Kediri, yaitu di Kelurahan Manis Renggo di daerah Polaman. Itu hampir sekitar 3 hari baru kondisi air itu surut. Ya. Untuk sejauh ini Bu, apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri untuk mengantisipasi adanya bencana sendiri? Banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri, banyak sekali. Satu pasti ini seperti ini, podcast ini. Ini adalah salah satu media yang saya sangat bersyukur difasilitasi oleh teman-teman Diskominfo dan Humas. Ini adalah salah satu sarana media kami untuk mensosialisasikan, untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang kondisi Kota Kediri saat ini dan yang akan datang. Mungkin juga pernah susur sungai seperti itu, Iya, banyak ya, salah satunya.
Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah satu, bahwa kami sadar bahwa penanggulangan bencana itu adalah urusan bersama. Jadi memang satu hal yang sering kita lakukan adalah bagaimana kami bisa menjalin komunikasi dengan internal pemerintah kota sendiri ataupun dengan eksternal. Karena kami sadar bahwa BPBD Kota Kediri tidak bisa melakukan penanganan sendiri, dan alhamdulillah sinergitas, kolaborasi internal pemerintah kota dan eksternal itu sangat bagus untuk Kota Kediri. Itu yang paling pertama yang kita lakukan. Terus kemudian yang kita lakukan mitigasi, baik itu mitigasi struktural maupun mitigasi non struktural. Kalau mitigasi struktural itu rata-rata dilakukan oleh teman-teman dari PU. Seperti apa contohnya? Seperti pembersihan sedimen-sedimen yang ada di beberapa aliran sungai yang dilalui di Kota Kediri. Yang sering terjadi itu di Kali Kedak yang melintasi kelurahan Mojoroto, Mojoroto, Bujel, dan Ngampel. Itu yang paling. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh PU? Melakukan rehabilitasi terhadap plengsengan-plengsengan yang kiranya punya resiko tinggi longsor pada saat curah hujannya tinggi. Terus kemudian kemarin PU juga melakukan apa ya bahasanya Mas ya, yang apa crossline ya, yang membobol apa itu saluran apa ratu kereta api itu apa nanti ini ya itu supaya apa bypass itu, supaya apa, karena di Jalan Hasudin itu kan kita ketahui kalau curah hujannya tinggi. Itu sering terjadi genangan di situ. Dengan adanya cross line itu akan membantu aliran sungai dari timur ke barat. Itu kalau mitigasi non struktural. Kalau mitigasi itu mitigasi struktural. Kalau non struktural banyak Mbak yang kita lakukan, seperti susur sungai. Terus kemudian media sosial. Itu salah satu sarana kami untuk mengedukasi masyarakat. Terus kemudian kita juga melakukan apa Mbak ini pemetaan terhadap beberapa wilayah di Kota Kediri yang punya resiko tinggi apabila curah hujannya tinggi, ada potensi genangan. Berarti di sini BPBD, PU dan juga masyarakat terus berkolaborasi ya Bu. Itu pada saat mitigasi ya. Terus pada saat tanggap darurat itu adalah situasi pada saat terjadi. Siapa yang berperan di sini? Otomatis satu BPBD, kemudian ada PU, ada DLHKP, ada teman-teman dari eksternal itu ada PLN, terus kemudian ada pengelola provider yang biasanya sering itu Telkomsel, Bisnet itu. Untuk kabel-kabel seperti itu ya Bu. Beberapa kabel yang memang terkena pohon tumbang. Terus kemudian siapa lagi yang berperan pada saat kejadian? Masyarakat. Masyarakat siapa? Otomatis ya masyarakat itu sendiri. Terus kemudian kita juga ada teman-teman yang relawan yang membantu pergerakan kita di lapangan. Kalau hari ini kita tidak dibantu oleh teman-teman itu, tidak akan bisa cepat melakukan penanganan darurat. Kayak kemarin kejadian hari apa ya kemarin ya? Selasa ya, hari Selasa itu kita ada 12 titik pohon tumbang, tapi berkat kerjasama dari internal dan eksternal cepat. Jadi hujannya cuma 30 menit, tapi penanganannya yang agak lama. Tapi alhamdulillah kemarin penanganan untuk 12 titik itu hanya sekitar 3 jam semuanya bisa selesai. Ibu, mungkin bagi masyarakat yang banyak tahu mungkin pohon tumbang seperti itu. Nah, sejauh ini di mana sih Bu call center mungkin yang bisa dihubungi?
Jadi yang aktif 24 jam call center kami ada di 0811 3595 113. Call center kami on call 24 jam, mau jam berapapun anak-anak kami di kantor siap melakukan penanganan. Semangat ya, Bu. Oh, harus. Jadi bagi masyarakat Kota Kediri yang mempunyai informasi tentang kejadian bencana bisa menelpon ataupun menghubungi call center BPBD Kota Kediri. Baik, Ibu, yang terakhir ini, mungkin ada tips dan trik untuk masyarakat mungkin agar bisa lebih waspada, Bu, untuk menghadapi musim penghujan ini, terutama mungkin masyarakat yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Ya, satu yang paling penting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Hari ini pemerintah Kota Kediri, kami BPBD ataupun siapapun, sehebat apapun kami melakukan edukasi kepada masyarakat, kalau tingkat kesadaran masyarakat kurang, saya rasa menjadi percuma. Itu yang paling penting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Kemudian yang perlu disiapkan kepada masyarakat, mohon dihimbau kepada masyarakat menyiapkan peralatan pribadi seperti mantel atau jas hujan, ataupun kalau mungkin ada sepatu boot bisa digunakan sepatu bootnya. Terus kalau yang di perjalanan tolong gunakan helm yang safety, bukan helm yang kegaya-gayaan. Bukan kekinian ya, Bu? Bukan yang kekinian, rata-rata yang kekinian nggak safety. Iya, Itu baik-baik. yang kedua. Terus yang ketiga, kalaupun terpaksa tetap melakukan aktivitas di luar, saya mohon untuk berhati-hati dan waspada. Karena apa? Curah hujan cukup tinggi mengakibatkan jalanan cukup licin. Sekarang kan masyarakat semakin hujan bukan berhenti, tetapi semakin digas motornya. Biar cepat sampai mungkin, Bu. Saya juga begitu soalnya. Jadi seperti itu. Jadi tetap berhati-hati karena kondisi jalanan memang resikonya cukup tinggi. Mungkin ada jalan yang berlubang, biasanya kan juga nggak kelihatan ya, Bu, kalau karena cepat karena ada genangan seperti itu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, saya menghimbau kepada seluruh warga Kota Kediri untuk tidak memarkir kendaraannya di bawah pohon yang punya resiko tinggi roboh apabila terjadi hujan disertai dengan angin dan petir. Karena apa? Sudah banyak kejadian di Kota Kediri, kendaraan ataupun kita manusia yang terkena robohan pohon. Yang terakhir kemarin kejadian di Stonegedong, walaupun tidak luka, tapi ya itu orang sama motornya, orang sama warungnya kemarin. Syukur alhamdulillah orangnya punya respon yang cukup tinggi, akhirnya bisa lari. Alhamdulillah ya, Bu, gak ada korban. Jadi itu saya mohon tetap kepada masyarakat Kota Kediri untuk tetap waspada dan berhati-hati. Siap, Ibu Inun, terima kasih atas waktu dan jawaban yang sudah diberikan. Semoga ini menambah informasi bagi masyarakat Kota. Jawaban saya dapat berapa, Mbak? 100 apa enggak? Aduh, 100, Bu. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan saya Ayu Ardita beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.